Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pertama sekali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berada dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita diamanahkan untuk membicarakan tentang jangan beri peluang terhadap kelalaian. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini berhubungan dengan bulan puasa kita sekarang ini. Kita berada dalam puasa dalam bulan Ramadan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya kita bisa berjamaah di masjid bersama-sama dengan saudara kita sesama muslim. Namun pada bulan ini, pada tahun ini, kita tidak diizinkan untuk demikian karena situasi yang tidak memungkinkan. Dan kondisi seperti ini membuat kita rentan untuk terkena rasa malas, sehingga kita tidak maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sebagaimana mestinya. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, saya akan mengisahkan sebuah cerita yang terjadi pada zamannya Imam Malik. Suatu kali ketika Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi, dihadiri oleh banyak murid-muridnya. Tiba-tiba lewat seekor gajah di depan Masjid Nabawi. Kita maklumi bahwasanya gajah itu bukanlah binatang yang biasa di tanah Arab, apalagi di Madinah. Tentu saja menarik perhatian. Ketika murid-muridnya Imam Malik mengetahui ada gajah yang lewat di Madinah, mereka langsung lari bertaburan menuju gajah tersebut. Dan Imam Malik memaklumi hal tersebut. Ya, Imam Malik ditinggalkan sendirian di sana. Kecuali ada satu orang, ya, yang bernama Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi, ya, seorang murid Imam Malik yang berasal dari daerah Andalusia atau Spanyol sekarang. Jadi jauh-jauh dia dari Spanyol untuk belajar kepada Imam Malik. Ketika dia tinggal sendirian, Imam Malik heran dan bertanya kepada dia, "Kenapa kamu tidak ikut melihat gajah? Apakah gajah banyak di kampungmu?" Kemudian kata Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi, "Saya datang jauh-jauh dari Andalusia ke sini untuk bertatap muka, mengambil ilmu darimu, bukan untuk melihat gajah." Ya, ikhwati fillah rahimakumullah. Dari sini makanya nanti Imam Malik menjuluki Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi ini sebagai aqilu ahlil Andalus, yaitu orang yang paling berakal atau penduduk Andalus yang paling berakal. Ya. Kenapa? Dari ungkapan dia yang sangat sederhana itu, bahwasanya dia datang ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, bukan untuk melihat gajah. Itu menunjukkan bahwa dia sangat serius dengan tujuan yang sudah dia camkan dari kampungnya, sehingga tidak terpesona, tidak tergiur dengan hal-hal selain itu, walaupun yang dilihatnya adalah sesuatu yang gharib atau aneh begitu. Dan ternyata di kemudian harinya Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini menjadi salah seorang imam atau ulama besar yang meriwayatkan kitabnya dan ajarannya serta mazhabnya Imam Malik di daerahnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari kisah ringkas ini, ya, kita dapat pelajaran dari alangkah banyaknya, ya, gajah-gajah yang kita saksikan pada hari ini, yang membuat kita lalai dari tujuan kita yang sebenarnya. Kita yakin semuanya bahwasanya siapapun ketika bulan Ramadan akan datang, ya, dia mempunyai tekad,
ya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Boleh jadi pada awal ya hari pertama, kedua dan ketiga atau seminggu pertama apa yang diinginkan itu betul-betul terwujud dan dia laksanakan. Namun berlalunya hari demi hari banyak sekali hal-hal yang membuat kita terlena sehingga kita lalai dari tujuan kita yang sebenarnya. Ya, semacam yang kita rasakan pada hari ini seperti Facebook, Facebook, Twitter, ya, Instagram atau TV yang ada di rumah kita, ini adalah berbentuk gajah-gajah yang melalaikan kita dari tujuan sebelumnya. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, supaya kita tidak terlena dengan kondisi seperti ini, dan kita tidak berpaling dari tujuan kita yang sebenarnya, maka dari sekarang di awal-awal bulan Ramadan ini kita sadari bahwasanya tujuan kita sebenarnya di bulan Ramadan adalah untuk mentaati Allah sebanyak-banyaknya, ya. Hal yang sudah kita camkan, niatkan sebelumnya, ya, berbentuk qiyamul lail, salat tarawih, kemudian tilawah, mentadabburi Al-Quran, zikir sebanyak-banyaknya, kemudian memberi sedekah, dan boleh jadi yang lainnya membaca buku-buku yang bermanfaat. Jangan sampai terpalingkan kita sehingga kita menjadi orang yang lalai. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan isinya dari jin dan manusia. Bagi mereka, ya, mereka mempunyai hati tetapi tidak mau memahami. Mereka mempunyai mata tetapi tidak mau melihat. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mau mendengar. Mereka itulah bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ya, mencela orang-orang yang lalai yang mempunyai sifat sebagaimana yang dicantumkan di dalam ayat ini, yaitu mereka punya hati tetapi tidak mau memahami, berfikir, merenungkan dengan hatinya tersebut. Ya, mereka mempunyai telinga, tidak mau mendengarkan, bukan tidak mau mendengarkan seperti mendengarkan nyanyian, namun yang dimaksud di sini adalah dia dengar tetapi dia tidak berusaha untuk memahami apa yang dia dengar itu, atau apa yang dia dengar tidak memberikan manfaat dan pengaruh positif kepada dirinya. Dan begitu juga dengan matanya, dia mempunyai mata tetapi tidak bisa tidak melihat. Maksudnya bukan tidak melihat secara zahirnya, tetapi sebagaimana diterangkan oleh ayat yang lainnya, la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukanlah yang buta itu matanya, tetapi yang buta sebenarnya adalah hati yang berada di dalam dadanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, inilah sifatnya orang-orang yang lalai itu dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak berpengaruh baginya apapun yang terjadi, ya, sindiran dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk berbagai macam cobaan, bala, bencana, ya. Ini tidak menjadikan dia sadar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, ya, kita ditimpa musibah corona, dan yang menimpa ini atau yang ditimpa ini bukan pribadi kita, tetapi seluruh dunia merasakannya. Namun kita lihat sekarang, apakah manusia lari kepada Allah Subhanahu wa taala menginsafi atas segala kesalahan dan dosa-dosanya? Ternyata kalau kita perhatikan berjalan begitu juga, yaitu bagaimana sebelum corona, begitu juga ketika sudah corona ini. Seharusnya yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang soleh atau yang hatinya hidup, yang tidak lalai, adalah mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menginsafi dosa-dosanya, kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Apabila hal ini yang dilakukan, insya Allah Allah akan mengangkat dari kita
azab dan bencana ini secepatnya. Karena apa? Karena kita tidak lagi menjadi orang yang lalai. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan ini agar kita insaf dari kelalaian kita ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.